Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukur dari kelas M82 NIM 19470420009. Di video kali ini kita akan membahas tentang teknologi dalam pengelolaan perpustakaan. Baik, langsung saja ke penjelasannya, yaitu yang pertama, menurut kami penggunaan teknologi dalam perpustakaan tentunya untuk zaman sekarang sangat dinilai penting karena memiliki banyak sekali manfaat dan sangat mempermudah proses pelayanan. Perkembangan teknologi yang makin cepat dan penerapannya dalam banyak hal membuat banyak bidang menjadi terbantu karena adanya teknologi ini. Penerapan teknologi dalam berbagai bidang mampu memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat banyak. Manajemen perpustakaan juga jauh lebih mudah dilakukan berkat penerapan teknologi dengan komputerisasi pegawai perpustakaan atau pustakawan tidak perlu lagi secara manual mencatat log aktivitas kunjungan dan peminjaman. Cukup menginputkan data pada komputer dan komputer yang akan mencatatnya. Bahkan dapat dilakukan secara otomatis dengan penerapan scan barcode. Adapun manfaat yang bisa dipetik dari penerapan teknologi informasi perpustakaan yaitu mengefisiensikan dan mempermudah pekerjaan dalam perpustakaan. Yang kedua yaitu memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna perpustakaan. Yang ketiga, meningkatkan citra perpustakaan. Yang keempat, mengembangkan infrastruktur nasional, regional, dan global. Selanjutnya yaitu bagian kedua, yaitu dari sekian banyak pendapat yang kami temukan, dari analisis kami yang paling tepat yaitu menurut UNS Library yang mengemukakan bahwa teknologi yang cocok digunakan dalam pelayanan perpustakaan itu ada 5. Yang pertama, otomasi perpustakaan. Otomasi perpustakaan adalah suatu teknologi yang digunakan perpustakaan untuk pengolahan, pelayanan, dan penelusuran kembali. Yang kedua itu CD-ROM. CD-ROM adalah berisikan informasi tentang jurnal yang dikemas dalam bentuk CD dan dioperasikan dengan menggunakan komputer. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan internet di perpustakaan bertujuan untuk penyediaan sarana dan prasarana di mana penggunaan perpustakaan baik mahasiswa, dosen, sivitas akademis, dan pengelola perpustakaan dapat menggunakan internet. Dan yang keempat yaitu digital library. Digital library adalah suatu perpustakaan menyimpan data baik tulisan, gambar suatu dalam bentuk file elektronik yang menyebarluaskan dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer. Dan yang terakhir yaitu jurnal elektronik adalah jurnal yang dikemas dalam bentuk file elektronik dalam penelusuran informasi menggunakan jaringan internet. Terus yang ketiga yaitu tujuan dan fungsi perpustakaan adalah sebagai tempat untuk mengumpulkan, menata, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan merawat dan menyediakan bahan pustaka dalam berbagai bentuk. Bahan pustaka baik yang cetak seperti buku, jurnal, hasil penelitian, BPK, skripsi, tesis, koran, majalah, dan sebagainya. Sedangkan non cetak seperti CD-ROM, jurnal elektronik, CD, disket, dan kaset. Perpustakaan mempunyai peran yang jauh lebih penting sebagai tempat belajar mengelola pengetahuan. Terus materi yang selanjutnya yaitu menurut kami dari kelima teknologi yang bisa diterapkan di pelayanan perpustakaan masing-masing mempunyai keunggulan. Yaitu yang pertama, otomasi perpustakaan. Keunggulan kita dapat mengaksesnya lebih mudah dan akses jarak jauh bagi pengguna. Kemudian yang kedua yaitu CD-ROM. Keunggulannya yaitu kapasitas penyimpanannya besar, tahan lama, bentuknya sudah distandarisasi secara internasional, tidak memerlukan tambahan biaya telekomunikasi untuk menelusur informasinya. Terus yang ketiga itu internet. Keunggulannya itu penelusuran informasi lebih cepat, tepat, dan akurat.
Kemudian yang keempat yaitu digital library. Keunggulannya dapat menyimpan data lebih banyak, mulai data baik itu tulisan, gambar, suara dalam bentuk file elektronik dan menyebarluaskan dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer. Terus yang kelima yaitu jurnal elektronik, yaitu keunggulannya itu bisa menjadi lebih fleksibel atau tidak perlu lagi kita menggunakan buku-buku yang tebal, melainkan dengan bisa menggunakan file. Selanjutnya yang keempat yaitu kita akan membahas tentang jenis layanan teknologi yang digunakan setiap pelayanan. Baik, yang pertama itu otomasi perpustakaan, yang kedua CD-ROM, yang ketiga internet, yang keempat digital library, yang kelima jurnal elektronik. Otomasi perpustakaan digunakan saat pembuatan katalog, input data, pelayanan sirkulasi maupun penerusan katalog. CD-ROM, kemudian yang CD-ROM menyimpan data besar dan mempermudah dalam mencari informasi atau referensi. Yang ketiga yaitu internet, digunakan saat membutuhkan informasi yang cepat dan akurat. Kemudian yang keempat library, digital library, digunakan menyimpan berbagai data seperti data baik itu tulisan, gambar, suara dalam bentuk file. Kemudian yang kelima yaitu jurnal elektronik, yang memudahkan dalam penggunaan jurnal dikarenakan jurnal tersebut hanya berbentuk file dan terkesan lebih fleksibel. Kemudian kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu alasan kami mengambil kelima teknologi ini karena kelima teknologi tersebut sangat mempermudah sekali pelayanan perpustakaan, mulai dari otomasi perpustakaan, CD-ROM, internet, digital library, serta jurnal elektronik. Jika digabungkan kelima teknologi ini ke dalam pelayanan perpustakaan, akan dapat mengangkat citra perpustakaan sebagai penyimpan, pengolah, dan penyebaran informasi bagi para penggunanya, bagi semua instansi perpustakaan di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang bernaung di bawahnya. Para pengguna membutuhkan informasi yang harus secara cepat dan tepat mereka ketemukan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi dengan cepat dan tepat memang tidaklah mudah. Bahkan banyak kendala yang dihadapi, baik dari segi dana maupun sumber daya. Walaupun begitu, ketika suatu perpustakaan berhasil mengembangkan teknologi tersebut, otomatis akan jauh lebih baik. Kemudian materi yang keenam yaitu kelima teknologi ini dapat memudahkan dalam pelayanan perpustakaan di ranah penyimpanan, pengelola, dan penyebaran informasi. Itu sangat membantu bagi pemustaka, mulai dari mencari informasi yang akurat, menyimpan data yang lebih banyak, bahkan hal yang dianggap besar bisa difleksibelkan, seperti jurnal elektronik menyimpan buku digital library tanpa takut mengalami pelapukan dikarenakan adanya teknologi yang menampungnya. Mungkin yang terakhir sebagai kesimpulan, di era kemajuan teknologi informasi atau era informasi yang sudah masuk ke Indonesia memberikan tawaran kemajuan dan peningkatan layanan informasi yang lebih besar. Terlepas dari dampak positif dan negatifnya yang mungkin dapat timbul, perpustakaan harus menyiapkan SDM agar perpustakaan dapat menjadi frontliners dan scientific discoveries. Itulah tadi pembahasan mengenai penggunaan teknologi dalam pengelolaan perpustakaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.